kalian. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Karim Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar lagi jujur. Benar dan jujur ini dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah benar dan jujur ketika dia berkomunikasi atau dalam berbicara, menyampaikan kepada orang lain bahasa secara oral, maka diharapkan ini dipenuhi dengan kejujuran. Dia pilih kalimat-kalimat yang tidak ambigu, tapi kalimat itu mudah dimengerti oleh orang lain, serta menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang jujur di dalam menyampaikan pesan-pesannya. Jujur dalam berbicara ini juga disebut dengan jujur secara lisan. Lidahnya itu mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang penuh dengan kejujuran yang mewakili hatinya. Jadi sama antara yang zahir dari ucapan dan pembicaraan dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis, disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejujuran ini, di mana Rasul bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian jujur. Nanti jujurnya ini kepada beberapa hal yang kita sampaikan tadi. Salah satunya adalah ketika dia berbicara. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Jujurlah kalian, karena kejujuran itu menunjuki seseorang atau membimbing seseorang kepada kebajikan. Kalau orang sudah jujur, ucapannya jujur, tindak tanduknya jujur, bahasa isyaratnya jujur, dan dalam menyampaikan pesan maupun membaca pesan, dia akan menggunakan pola-pola kejujuran. Karena memang kejujuran itu membimbing seseorang kepada kebajikan. Dia harus jujur dengan diri sendiri, jujur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur terhadap Rasulnya, jujur terhadap Kitabullah Al-Quranul Karim, jujur kepada para pemimpin, dan jujur terhadap orang lain, sesama orang Islam, juga terhadap orang-orang yang di luar berkeyakinan sebagai seorang Islam, jujur terhadap lingkungannya. Ini orang-orang yang jujur, dia akan penuh dengan kebajikan karena dia dibimbing oleh kejujuran kepada kebajikan, kearifan, dan seterusnya, hikmah.
yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebajikan yang sangat banyak. Sangat banyak kebajikannya. Gara-gara dia mendapatkan hikmah. Nah, salah satu dari hikmah itu adalah kejujuran. Kalau sudah mengarah ke sana, maka seluruhnya cabang-cabangnya yang muncul atau yang tumbuh adalah kebajikan. Jadi jujurlah kalian, kata Rasulullah, karena kejujuran akan membimbing seseorang, menunjuki seseorang, mengarahkan seseorang kepada perilaku-perilaku baik. Secara teologi, berketuhanan, kerohanian, spiritualitas, ya, ketauhidannya itu jujur. Secara syariat, amal yang dia lakukan secara fisik itu juga jujur. Salat sebagai contoh, ketika dia mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, karena dalam hatinya dipenuhi dengan kejujuran terhadap lafaz yang dia ucapkan bahwa Allah Maha Besar. Selain Allah dia tinggalkan, termasuk dirinya sendiri, termasuk persepsi yang berhubungan dengan fisika, yang berhubungan dengan fisikal, yang berhubungan dengan materi, itu dia hilangkan. Yang agung, yang besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dia betul-betul menyerahkan diri, hamba ya Allah, beribadat, salat karena Engkau perintah, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan egonya, bukan hasrat dan harapan-harapan yang sifatnya duniawi, semu, tidak berkekalan. Tak ada dia pikiran seperti itu. Nah, ini jujur, dan itu bertingkat-tingkat. Setiap orang yang beriman dia memiliki kejujuran. Hanya saja dia mampukah mempertahankan kejujuran itu. Kadang-kadang hatinya jujur, tapi lisannya nanti melihat dengan pola yang lain. Lisannya tidak jujur, tapi belum serta-merta kita katakan tidak jujur. Boleh jadi dia sedang mendamaikan antara dua orang yang bertikai. Maka dia harus memilih strategi dalam menyampaikan kata-kata, beraktivitas, dan beraksi. Atau memberikan reaksi terhadap orang yang sedang dia tangani, untuk menjadi mediator dalam konflik, pertikaian, atau perbedaan pandangan itu. Atau dia menyampaikannya kepada istrinya dengan yang tidak sesuai dengan fakta, tapi untuk kebajikan. Bila sang istri pencemburu besar, ketika ditanya dari mana, kita mungkin baru pulang dari teman kita atau dari reuni perkumpulan, kita boleh mengucapkan dengan ucapan yang lain. Kalau kita jujur, artinya kalau kita menyampaikan secara real, dia akan menimbulkan sebuah bencana dan kerusakan yang lebih
besar atau mudaratnya lebih besar. Nah, di sini berlaku kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih. Menghilangkan kemudaratan itu atau kesukaran, kesulitan itu lebih utama, harus diperhatikan dibandingkan dengan tujuan merealisir manfaat. Kalau dibandingkan manfaatnya besar tapi mudaratnya besar, maka usahakan untuk menghilangkan mudarat dulu biarpun manfaat itu tidak ada sebagaimana yang diharapkan. Karena manfaat hilangnya mudarat itu adalah manfaat yang dalam ajaran dasar atau prinsip dasar beragama itu sudah ada. Menjaga akal, menjaga ruh atau jiwa, ya. Kemudian menjaga fisik dan menjaga kehormatan, ya. Ini adalah bagian dari 5 hal yang prinsipil dalam agama Islam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran mengantarkan seseorang pada kebajikan. Wa innal birra yahdi ila al-jannah. Nabi lanjutkan, dan kebajikan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Dalam surga. Manusia semua mengharap surga. Kenapa mengharap surga? Bukan, kalau orang-orang yang jujur itu bukan karena memperhatikan hoki pribadi, tapi karena sudah Allah janjikan dan itu dipenuhi dengan anugerah keridhaan dari Allah, maka itu yang kita cari, ya. Sehingga kalau misalnya pun seseorang misalnya ini dilempar dalam neraka tapi Allah ridha, itu pun yang dicari. Yang penting Allah ridha. Hanya saja Allah sudah menentukan ridhanya dibalas dengan kesenangan surgawi. Bukan ridhanya itu dibalas dengan neraka, tidak. Walaupun nanti untuk mendapatkan ridhanya seorang harus dibersihkan dari kesalahan dan dosa, itu pun sudah ada blueprintnya sama Allah, sudah ada aturannya, sudah ada protokolernya, itu sudah ada protokol yang harus dijalankan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janjinya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebajikan itu mengantarkan seorang kepada surga. Kan dulu ada orang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka berjanji dengan Allah dengan jujur sekali. Ya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang mukmin ada yang benar-benar sangat jujur dalam mengikrarkan janji mereka dengan Allah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara mereka ada yang telah memperoleh qada nahbah, apa yang dia cita-citakan sudah dia peroleh. Apa itu? Mendapatkan syahid, wafat dalam
berperang di jalan Allah. Atau dia mendapatkan ghanimah, yang sudah dilegalkan oleh Allah, boleh ambil ghanimah. Umat dulu kan tidak boleh itu. Ada 5 hal yang sangat spesifik kepada umat Muhammad. Salah satunya adalah uhillat li ummatil ghanaim atau al-ghanimah. Dihalalkan bagi umatku untuk memperoleh atau mengambil ghanimah, harta rampasan perang, atau al-fai. Sama itu, hanya saja al-fai itu tidak ada peperangan, jadi musuh takluk sendiri tanpa harus terjadi benturan-benturan secara fisik. Ini dibolehkan. Umat dulu tidak boleh. Umat dulu kumpulkan lalu dibakar dengan petir atau dibakar, dihancurkan. Mereka yang bakar sendiri, kumpulkan di lapangan lalu bakar. Umat Muhammad diberikan legacy untuk memperoleh harta rampasan perang dari musuh. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang mukmin yang sangat jujur, mereka belum sempat bertempur bersama Rasulullah. Bertempur bersama, bukan bertempur dengan Rasul. Ini orang-orang mukmin dan mukminah. Mereka itu sudah beriman, tapi tidak bisa ikut dalam perang. Belum berkesempatan. Mereka sedih, tidak bisa ikut, berbagai macam faktor. Ada faktornya karena ketidakmampuannya secara fisik, sedang sakit, tidak dibenarkan untuk ikut di dalam perang. Mereka bersedih itu, menyesalinya. Bukan menyesali karena sakit, menyesal tidak bisa ikut. Karena mereka diberikan sakit oleh Allah juga mereka terima dengan jujur. Jadi menyesali, ya Allah aku tidak bisa ikut, maafkan aku. Dia merasa dirinya, bukan dia salahkan rasa sakitnya, bukan. Yang kedua, dia tidak punya tidak memiliki kemampuan secara material. Tidak punya senjata, tidak punya biaya, tidak memiliki kendaraan, mau ikut orang pun kendaraannya terbatas. Nah, ini juga bersedih. Kemudian ada di antara mereka belum cukup umur, masih muda-muda, 15 tahun kurang sedikit, ini minta ikut dalam perang. Tapi kata Rasulullah, jangan dulu. Ada juga faktornya karena harus memperhatikan kepentingan ataupun kewajiban-kewajiban lain, hak orang lain yang harus didahulukan, seperti kewajibannya untuk menunaikan hak orang tuanya. Ada ibunya yang sakit, ada orang tuanya yang renta, jadi Rasulullah bilang jangan dulu. Kalau masih punya ibu, punya ayah, sudah tua renta, urus itu dulu. Karena sifatnya fardu kifayah perang ini, bukan fardu ain. Maka tidak semua diikutkan. Bila sudah menutup celah terhadap kewajiban secara kifayah, apabila dilakukan oleh sebahagian umat Islam, sudah memadai dalam pandangan syariat, maka sudah membebaskan kewajiban terhadap saudara-saudara muslim yang lain. Tapi kalau belum cukup, maka harus dipenuhi. Misalnya butuh pasukan 1000 orang, yang datang cuma 500, itu masih ada kewajiban yang lain. Kalau orang lain punya kemampuan. Kalau persenjataannya misalnya hari ini musuh memiliki hulu ledak nuklir, kita paling tidak sudah mampu mengimbangi itu. Itu adalah fardu
kifayah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Ya, persiapkanlah pasukan, kekuatan, persenjataan, kuda-kuda yang terampil, yang terlatih untuk berada di front terdepan menghalau musuh-musuh Allah, atau kalaupun tidak dihalau mereka sudah takut. Seperti kemampuan Yaman hari ini, siapapun yang mendukung, apakah itu didukung oleh Houthi ataupun dari Iran atau dari Irak atau dari berbagai belahan harakah al-Islamiyah, gerakan-gerakan Islam lain yang secara strategis dia tidak kita ketahui. Jadi orang kaya dari Aceh misalnya bantu beli senjata melalui jalan gelap untuk dibantu orang-orang Palestina melalui gerakan perlawanan terhadap pendudukan. Nah, ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, strategis. Jadi ada para sahabat Rasulullah yang mereka tidak sempat ikut di dalam peperangan. Ada yang sudah memperoleh syahid, ada sudah memperoleh harta rampasan perang. Ada yang syahid misalnya singa padang pasir, pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, ditombak oleh Wahsy dengan cara yang pengecut, memperoleh kesyahidannya. Dan ketika banjir terjadi di Madinah itu pada abad kita sekarang, kuburan Hamzah itu terkikis oleh air bah yang turun dari celah-celah bukit Uhud, lalu membuka kuburannya dan terlihatlah darah Sayyidina Hamzah masih segar dalam wujud rupa seakan-akan baru saja wafat. Hidungnya sudah dipotong, kupingnya juga dipotong, ya, cuman yang nampak hanyalah bagian wajahnya saja. Ini orang-orang syahid. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan orang yang wafat di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Hanya saja kalian walakin la tash'urun. Dalam ayat lain, amwata, mereka mati bukan. Jangan bilang begitu. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Farihina bima atahumullahu wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka bahagia, senang, riang, gembira dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Bahkan mereka berharap orang-orang dari keluarganya, orang-orang mukmin yang lain yang belum wafat, ayo wafatlah seperti kami. Jangan takut, jangan sedih, jangan takut menghadap akhirat, jangan sedih meninggalkan dunia. Orang-orang yang dicintai, kekayaan, properti dan seterusnya, karena ganti di sisi Allah itu ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian itu fana binasa, habis, sirna, berkesudahan, ya. Tapi yang ada di sisi Allah itu kekal abadi selama-lamanya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada Mus'ab ibnu Umair, itu duta Islam pertama yang diutus oleh Rasulullah untuk menjadi pengajar ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini orang kaya, pangeran, tapi ketika wafat hanya tinggal selembar kain yang apabila ditutup wajahnya
maka terbuka kakinya. Ditarik ke arah kaki, terbuka kepalanya. Kata Nabi, tutuplah bagian kepala, apa yang tidak tertutup di bagian kakinya itu masukkan rerumputan idkhir. Jadi ada jenis rerumputan, sampai sekarang masih ada tuh di Madinah rerumputan seperti itu. Maka masukkan itu untuk menutup kedua kakinya. Ya, beliau wafat dengan penuh cabikan. Dua tangannya putus, pahanya juga putus, karena beliau memegang panji Islam agar tidak terhempas menyentuh bumi, hingga benar-benar beliau ditebas oleh musuh. Baru panji itu jatuh di dalam peperangan Uhud tahun ke-3 Hijriah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ya. Abdullah bin Jubair itu komandan pasukan pemanahnya kaum muslimin di Bukit Rumah. Beliau juga syahid. Ada Amir bin Muaz bin An-Nu'man, juga beberapa sahabat yang lainnya. Ada Al-Haris bin Anas, ada Ammarah bin Ziyad, ada Salamah bin Thabit. Ada 70 orang sudah wafat di medan Uhud. Bagi yang sudah pergi sudah tergambar itu posisinya di mana. Bagi yang belum, nanti silahkan berangkat. Ya, silahkan berangkat. Sini Gibraltar Aceh juga bawa banyak. Ya, umrah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Iyakum wal kadhib atau wal kidba. Jauhi oleh kalian kebohongan. Fa innal kidba yahdi ilal fujur. Karena bohong itu mengantarkan seseorang kepada kekejian, keburukan, ketidakelokan. Itu kalau sudah mulai tidak jujur, bertambah-tambah terus dia. Sikapnya tidak jujur, ucapannya tidak jujur, niatnya tidak jujur. Yang nampak sama kita niatnya A, tapi yang ada dalam hatinya B. Tidak hanya dengan sesama manusia, terhadap Allah dan Rasulnya juga demikian. Dan itu tidak hanya terjadi bagi orang Islam, tapi orang di luar Islam juga demikian. Kalau di Nias ada sekolah namanya, sekolah tentang teologi, ya. Diajarin tentang Islam, yang mengajari orang di luar Islam, tapi itu bisa dikatakan dalam tanda kutip bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap ajaran Islam. Allah dia bilang 666, ya, itu lambang setan. Allah dia bilang itu adalah naga. Nah, bentuk Allah itu dibuat seperti naga. Kemudian Nabi Muhammad itu Lucifer, juga demikian. Nah, ini diajarkan para mahasiswanya, mahasiswinya. Jadi ketika diberondong oleh youtuber muslim ini yang mengawal, maka dia tidak bisa berkelit. Walaupun dia coba berkelit, jadi kejujurannya itu tidak ada. Oh, saya tidak ada maksud. Tidak ada maksud, ngapain? Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada dua Tuhan katanya orang Islam. Apa itu? Allah satu, Rabbun satu. Alhamdulillahi, lillahi. Segala puji bagi Allah. Sini kan ada Allah kata. Lalu kemudian Rabbil Alamin. Rabbun itu satu lagi. Jadi ada Tuhan ilah, ada Tuhan Rabbun. Ini kata mereka di luar Islam. Nah, ini tidak jujur. Perangkat ilmu tidak ada, memahami punya orang lain tanpa perangkat keilmuan. Ya.
Padahal itu satu itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jujur, baik mengantar ke surga. Bohong harus hindari, karena bohong itu mengantar kepada keburukan. Kemudian wa innal fujura yahdi ilan nar. Orang yang buruk diantarkan ke neraka. Nanti Rasul juga bilang wa ma yazalur rajul yasduku. Senantiasa seseorang itu jujur, lelaki atau perempuan, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga ditulis di sisi Allah dia adalah orang yang jujur. Jadi sudah menjadi tabiat, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi akhlak. Dia tidak perlu diusaha lagi, tidak perlu upaya lagi. Begitu muncul, dia langsung terkode etik di dalam kejujuran, terkodifikasi jiwa raganya dalam kejujuran. Ucapan juga demikian, sikap demikian, hati demikian terhadap siapapun. Begitu juga sebaliknya, wa innar rajula la yakdziba. Seseorang bisa saja dia berdusta terus hari demi hari, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga dia ditulis sisi Allah sebagai pembohong. Musailamah al-kadzab. Karena sudah sering bohong, ya langsung Musailamah al-kadzab. Ujungnya sudah terproksi, ya, terbuat di dalam kelompok orang-orang yang terafiliasi dalam kebohongan terus-menerus, sampai dengan wafat dibunuh oleh Khalid bin Walid, panglima besar Islam dalam peperangan Riddah saat kepemimpinan kekhalifahan Islam dipegang atau diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, banyak ayat-ayat Al-Quran nanti dibaca sendiri, sambel-sambelan 1, 2, 3 ayat. Lihat, kita akan dapati itu apa konsekuensinya, bagaimana latar belakangnya, lalu apa yang menjadi target perolehan orang-orang yang jujur, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Kita juga akan dapatkan dalam banyak ayat dan hadis lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah terus jujur, baik secara perorangan maupun secara kolektif. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.